Jeff semakin bergerak masuk di kedalaman laut. Meski belum jauh dari bibir pantai, namun ombak membuatnya kesulitan menemukan Gabriela. Pria itu kembali naik ke permukaan. Melihat ke sekitar. "Gabi!" teriak Jeff. Meski sia-sia, dia kembali masuk ke dalam air. Hingga akhirnya sosok Gabriela nampak. Dengan keahlian berenang yang mumpuni, Jeff bergerak cepat menyambut tubuh yang sudah tidak sadarkan diri itu dan membawanya ke permukaan lalu berenang ke tepi pantai. Di sana sudah ada Keenan dan Lisa serta pengunjung pantai lainnya yang menunggu. "Jeff, bagaimana Gabi?" Nampak Lisa begitu khawatir sembari menggendong baby Kai. Jeff tidak menjawab. Dia meletakkan Gabriela di atas karpet pinggir pantai. Kedua tangannya mencoba menekan dada supaya air masuk ke dalam dada keluar. Percobaan pertama, kedua, ketiga, tidak berhasil. Jeff mendongak menatap Keenan yang berjongkok di depannya, seolah meminta izin untuk melakukan lebih. "Tidak mungkin, kan, aku yang melakukannya." "Bisa perang dunia kedua," ujar Keenan yang mengerti arti tatapan Jeff, "cepat lakukan." Jeff menarik nafasnya, lalu dia memberi nafas buatan tepat di bibi yang sudah pernah dia ses 4P semalaman. Air keluar dari mulut Gabriela dan membuatnya terbatuk-batuk. Melihat Gabriela yang akhirnya tersadar, Jeff refleks menarik tubuh itu lalu memeluknya. "Syukurlah kamu selamat, Gabi," bisiknya seraya mengecup rambut yang basah kuyup. Gabriela yang baru saja tersadar pun merasa linglung. Sekian detik dia terdiam. Bahkan menikmati sensasi hangat di tubuhnya saat kulit basah mereka saling bersentuhan. "Hei, jangan terlalu lama memeluk calon istri orang," ujar Lisa mengedipkan mata ke arah Keenan. "Baru calon, kalau sudah istri baru deh tak boleh," sahut Keenan. Gabriela dan Jeff pun akhirnya tersadar. Mereka melepas pelukan dengan wajah memerah dan malu. "Kembali saja kalian ke kamar. Jeff, antar Gabriela sampai di kamarnya." "Hanya di depan kamar, jangan masuk," titah Keenan penuh peringatan. Dia sedikit curiga ada sesuatu di antara mereka berdua semenjak pertemuan di rumah Damian di hari duka waktu itu. Tatapan mereka berbeda dari sebelumnya. "Lisa!" teriak Keenan membangunkan Lisa yang baru saja tertidur. Untung saja baby Kai tidak ikut terbangun. "Apa sih?" sahut Lisa masih enggan membuka matanya. "Ada berita ini," Keenan menggerak-gerakkan bahu Lisa. "Apa, Ken? Deon?" Lisa akhirnya mendudukkan dirinya walau mata masih terasa enggan untuk terbuka lebar. "Dia kenapa?" tanya Lisa mengucek matanya. Breaking news. Deon Gwinandra, pewaris tunggal Gwinandra Group yang baru saja melangsungkan pertunangan beberapa hari lalu mengalami kecelakaan. Menurut kamera CCTV jalanan, ada sekawanan penjahat yang mengejar mobil Mercedes-Benz. Mereka sempat melakukan aksi kejar-kejaran hingga akhirnya kedua mobil itu lepas kendali dan bertabrakan. Mobil meledak saat itu juga membuat supir dan penumpang bernama Deon meninggal di tempat dalam kondisi terbakar. Sampai saat ini kepolisian masih mencari tahu pemicu aksi kejar-kejaran tersebut. Untuk sementara kamu menyebutnya, kawanan penjahat itu berniat merampok. Keenan membaca berita terbaru yang dia dapatkan dari portal berita online. Bagaimana bisa? Tubuh Lisa seketika melemas. Dia membayangkan kebaikan yang pernah Deon beri. Bahkan saat pesta pertunangan tidak ada firasat apapun jika akan ada kejadian seperti ini. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan tidak sabaran dari arah pintu.
Kinan pun merangkak turun dari ranjang dan membukanya. Gabriela nampak sudah menangis dan masuk dengan tubuh gemetaran. "Deon," ucapnya tergagap. Dia juga baru mendengar kabar dari Eliana yang masih berada di Italia. Lisa berjalan mendekat lalu memeluk Gabriela. Seketika suasana terasa pilu. Deon sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. "Aku akan persiapkan penerbangan untuk kembali ke Italia malam ini." Kinan dan semua pun kembali ke Italia. Keesokan harinya mereka datang ke rumah duka menumpahkan kesedihannya di sana. H2 Pernikahan Gabriela dan Mahesa. "Kamu grogi?" tanya Lisa mendapati Gabriela tengah melamun di tengah taman. Gabriela menoleh dan memberi senyum tipis. "Iya, aku takut. Cobaan sebelum pernikahan itu selalu ada. Syaiton itu akan bekerja keras untuk membatalkan acara sakral bernama akad nikah. Akan muncul keraguan-keraguan menjelang hari pernikahan." Gabriela menghela nafas hampa. "Entahlah. Kamu meragukan Mahesa?" tanya Lisa. Gabriela menggeleng. "Dia sosok yang sempurna bagiku. Bahkan dia sudah bekerja keras untuk menyiapkan semuanya sendiri. Pesta yang begitu mewah dan lainnya. Mana mungkin aku meragukannya?" Lalu, Lisa menaikkan satu alisnya. "Aku hanya takut kalau Mahesa yang akan menyesal menikah dengan wanita sepertiku," ucap Gabriela menunduk. Jemarinya saling meremas resah. Lisa mengangkat dagu Gabriela hingga mereka kembali saling memandang. "Kamu pernah mendengar kisah aku dan Kinan?" tanya Lisa. Gabriela mengangguk. "Ya, aku mendengarnya dari Deon. Pernikahanku saat itu sangat jauh dari arti sempurna. Tapi lihatlah sekarang. Kami bisa melalui semuanya bersama. Karena hakikat untuk menggapai sebuah kebahagiaan itu selalu ada jalan penuh liku yang mau tidak mau harus kita lalui." Lisa menjeda lalu meraih tangan Gabriela. "Pernikahan adalah awal lembaran baru. Semua yang tercipta harus kamu tulis di sana. Baik ataupun buruk. Jika kamu melihat awal yang indah, bisa jadi ada kerikil di tengah perjalanan kalian. Ingat Gabi. Kesedihan dan kebahagiaan itu sama rata. Porsinya sama. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita bisa tegar dan kuat menghadapinya. Kamu sudah membuat keputusan, maka ambil resiko dan keuntungan atas keputusanmu itu." Mata Gabriela memerah haru. Dia menyambar tubuh Lisa dan memeluknya. "Terima kasih sudah mau menjadi kakakku. Maafkan aku yang dulu menjadi bagian dari kerikil dalam perjalananmu." Gabriela menangis dalam pelukan Lisa menyesali perbuatannya di masa lampau. "Lupakan masa lalu, Gabi. Kita cukup jadikan itu pembelajaran supaya tidak melakukan hal yang sama." Lisa mengusap-usap punggung Gabriela penuh kasih sayang. Setelah lega memeluk, Gabriela pun melepasnya. Dia mengusap wajahnya sendiri dari jejak basah air mata. "Sudah lega?" tanya Lisa tersenyum. Gabriela mengangguk dengan senyum tipis. "Kalau begitu, kita makan siang bersama. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalau masakanku sudah matang." Lisa menarik tangan Gabriela dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Rumah peninggalan Damian yang dia berikan untuk Lisa. Namun Lisa lebih memilih tinggal di rumah Kinan. Jadi Eliana lah yang menempati bersama Gabriela. "Gabi, ayo, makan," seru Eliana melambaikan tangannya dari meja makan saat melihat Gabriela dan Lisa masuk ke dalam. Gabriela pun memposisikan diri duduk di dekat Eliana. "Calon pengantin harus makan yang banyak," ucap Eliana memasukkan nasi lalu lauk kesukaan Gabriela.
Cumi saus tiram. Kesukaanmu. Tadi Momi yang memasaknya. Kalau yang lain Lisa yang memasak. Indra penciuman Gabriela mendadak menemukan bau badan yang tidak bisa diterima oleh tenggorokan hingga lambung. Membuatnya belum juga menyentuh makanan yang Eliana siapkan di piringnya. Kenapa belum dimakan? Tanya Eliana sedangkan Lisa dan Kinan sudah lebih dulu makan. Iya, Ma. Ini aku makan. Gabriela memaksakan diri untuk menyuap 1 sendok makanan ke mulutnya. Rasanya dia sangat bersusah payah memasukkan ke dalam tenggorokan. Sampai dia harus meminum air jeruk manis untuk membantu. 1 suapan lolos. Gabriela menarik nafasnya lalu dia melakukan hal yang sama seperti tadi. Namun kali ini benar-benar tidak bisa dia kendalikan. Hak. Gabriela menutup mulutnya segera lalu berlari ke arah wastafel untuk memuntahkan semua isi perutnya. Ballroom Grand Swan Hotel sudah dipadati tamu undangan. Meski dari keluarga Mahesa tidak ada yang datang, namun kolega-kolega di masa jayanya turut hadir karena mereka menghormati Mahesa. Bagaimana Gabi? Apa dia sudah bisa menjalani akad? Tanya Eliana pada Kinan yang baru ikut bergabung. Dia sedari tadi ada di ruang VIP bersama Mahesa dan Gabriela serta Lisa. Ya, dokter sudah menyuntikkan vitamin. Mungkin 5 menit lagi mereka akan keluar, jawab Kinan. Eliana pun menghela nafas lega. Pasalnya selama 1 minggu ini kondisi kesehatan Gabriela mendadak terganggu. Mereka menganggap kondisi itu lumrah terjadi. Kesibukan dan banyak pikiran bisa menjadi pemicu berkurangnya stamina Gabriela. Seperti yang Kinan katakan, Lisa keluar menggenggam tangan Gabriela. Wanita itu nampak begitu cantik dan sempurna. Gaun putih yang menjuntai hingga lantai, susunan brokade bunga putih pun menghiasi tubuh ramping itu dari atas sampai bawah. Tidak lama setelahnya Mahesa juga masuk ke acara. Senyumnya yang lembut dengan tampang rupawan menjadikannya nampak seperti pangeran Inggris yang berjalan tegap menuju lokasi ijab kabul. Tidak ada kendala di sana. Hingga Mahesa mampu menggenggam mantap tangan wali hakim dan mengucap lantang kalimat sakral yang sudah dia hafal di luar kepala. Sampai pada titik sebuah kata, SAHI, mempersatukan 2 mesan bernama Gabriela dan Mahesa. Selamat Gabriela, ucap Jeff Leary dengan senyum getir. Dia berdiri sendiri di salah satu sisi ballroom. Memandang wanita yang sempat dia ajak menikah namun ditolak mentah-mentah. Haruskah Jeff menyesal karena dia kurang berusaha? Entah dia terlalu kaku untuk bisa merebut hati wanita sekeras Gabriela. Acara resepsi begitu megah dan mewah. Tamu-tamu dimanjakan oleh segala yang ada di sana termasuk pemandangan sepasang pengantin yang serasi, cantik dan tampan. Mahesa benar-benar menjalankan janjinya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Gabriela. Terima kasih, Mahesa, ucap Gabriela saat tidak ada lagi tamu yang ke depan untuk sekedar berfoto dan mengucapkan selamat. Berterima kasihlah nanti malam, bisik Mahesa tepat di telinga Gabriela. Wajah Gabriela seketika memerah dan mencubit pinggang sang suami. Ops. Suami, bahkan Gabriela masih harus membiasakan diri menyebut Mahesa sebagai suami. Malam ini, tanya Eliana memastikan permintaan Gabriela. Iya, Ma. Capek ya capek sekalian. Jadi besok pagi kita tidak perlu dibebani untuk melakukan perjalanan. Aku ingin besok pagi sudah bersantai. Mungkin setelah ini aku kembali sehat dan bugar seperti biasa, jawab Gabriela. Jam 11 malam dan acara sudah selesai.
riasan di wajah Gabriela pun sudah bersih. Pun dia telah memakai dress santai. Wanita itu bersikeras untuk berangkat ke Bali malam ini juga. Eliana hanya menghela nafas pasrah. Ya, sudah. Berangkat saja. Hati-hati di jalan, ya. Berbahagialah di sana, ucapnya mengusap kepala Gabriela penuh cinta. Kamu tidak lelah? Tanya Kinan pada Mahesa. Untuk membuatnya bahagia, aku tidak akan kenal lelah, kakak ipar. Mahesa menekan sebutan baru untuk Kinan dengan senyum yang mengembang seperti biasa. Ya, kalau dua insan ini sudah tidak sabaran berbulan madu. Kita bisa apa? Sahut Lisa dan mengundang tawa semua yang ada di ruang keluarga. Semua sudah siap. Mereka menggunakan jet pribadi, jadi perjalanan ke Bali tidaklah lama. Jadi bagi Gabriela dan Mahesa bukanlah masalah bagi mereka untuk berangkat saat ini juga. Sebuah resort mewah sudah Mahesa sewa jauh hari. Sempurna, bukan? Berapa banyak biaya yang sudah kamu keluarkan untuk acara satu hari ini hingga hari terakhir kita berbulan madu? Tanya Gabriela setelah membaringkan diri dengan bersandar di dada Mahesa. Mahesa sesaat melihat kamar tempat mereka tidur selama beberapa hari ini. Kenapa bertanya? Memangnya kamu akan menggantinya? Ya, tentu. Akan aku ganti. Gabriela memposisikan diri dengan menumpu satu tangannya supaya bisa sejajar dengan wajah Mahesa, tapi bukan dengan uang. Mahesa menaikkan satu alisnya. Lantas, aku ingin mengetahui seberapa ganas mantan playboy yang sudah menjadi suamiku ini. Aku akan mengganti biaya pernikahanmu dengan cara ini. Gabriela menurunkan wajahnya hingga dia bisa menyentuh bibir Mahesa. Menyesap ringan penuh penghayatan. Mahesa pun menerima dengan senang hati. Tapi kamu lelah, sayang. Tidur saja, masih ada hari esok, ucap Mahesa saat Gabriela kembali mengangkat wajahnya. Kamu menolakku. Wajah Gabriela seketika berubah menjadi masam. Dia berganti posisi untuk duduk dengan posisi membelakangi Mahesa. Mahesa terkekeh dengan tingkah Gabriela. Dia pun ikut beranjak lalu memeluk sang istri dari belakang dan menumpukan dagunya di bahu Gabriela. Kamu kan dari kemarin kurang sehat, aku hanya khawatir jika keperkasaanku membuatmu tidak mampu mengimbangiku. Sebuah jawaban yang absurd namun mampu membuat Gabriela tertawa. Kau meragukanku? Tanya Gabriela melihat Mahesa dari samping wajahnya. Iya, aku meragukanmu. Aku takut kamu tiba-tiba pingsan di tengah pergulatan hebat. Hahaha. Aku seharian kemarin sudah tidur. Jadi saat ini aku belum mengantuk sama sekali. Dan staminaku sudah kembali. Tadi dokter sudah menyuntikku. Jadi jangan meremehkan kekuatanku, jawab Gabriela pongah. Jadi sekarang siap untuk aku suntik lagi. Obrolan absurd sepasang pengantin baru pun berakhir saat Gabriela mengangguk dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Mahesa. Pria itu memperlakukan istrinya dengan lembut. Dia benar-benar menghargai apa yang ada di bawah kendalinya saat ini. Faster, baby. Pinta Gabriela dengan peluh sudah membuat kulit putih halusnya menjadi mengkilap. Waktu yang seharusnya mereka gunakan istirahat justru menjadi saat pertempuran yang hebat selama beberapa jam lamanya. Sampai akhirnya mereka merengkuh kenikmatan puncak dan tertidur setelahnya. I love you, baby, bisik Mahesa sebelum dia ikut memejamkan mata dengan posisi memeluk tubuh polos itu. Hakakaka. Gerakan mendadak di dada Mahesa membangunkan tidur lelapnya. Baru 2 jam mereka tertidur,
Namun pagi ini Gabriela terbangun dengan mendadak akibat rasa mual yang muncul tiba-tiba. Wanita itu bergegas turun dari ranjang dan berlari ke kamar mandi lalu memuntahkan isi perutnya di wastafel. Mahesa tidak mungkin berdiam. Dia meraih jubah tidur di atas lantai lalu menggunakannya. Pun dia menyambar jubah milik Gabriela untuk dikaitkan di bahu wanita itu supaya tidak kedinginan. Pusing juga, sayang. Mahesa menyatukan rambut panjang Gabriela dengan tangannya di belakang punggung wanita itu supaya tidak terkena muntahan. Gabriela hanya mengangguk lemah. Dia mencuci mulutnya setelah rasa mual itu sudah hilang. Namun tubuhnya terasa sangat lemah saat ini, bahkan perutnya sedikit kram. Setelah ini kita ke dokter, ya? Gabriela tidak menjawab. Dia pasrah saat Mahesa mengangkat tubuhnya lalu membawa kembali ke atas ranjang. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Tidak usah ke dokter. Mahesa menggeleng. Kita ke klinik terdekat. Kamu harus diperiksa. Aku tidak mau terjadi apapun dengan istriku ini saat kita sedang berbulan madu.